Pada tahun 2008 ada sebuah kasus pembunuhan seorang gadis muda berusia 16 tahun yang menggemparkan seluruh warga Hong Kong. Kisah nyata ini kemudian diadopsi dalam sebuah film layar lebar berjudul Port of Call, dibintangi penyanyi dan bintang film terkenal Aaron Kwok, dan mendapat 7 penghargaan di Hong Kong Film Award ke-35, termasuk diantaranya kategori aktor utama, aktris utama, aktor pendukung, aktris pendukung, aktor pendatang baru terbaik, serta skenario dan sinematografi terbaik. Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Wang Jiamei lahir pada tahun 1992 di kota Zhengzhou, Provinsi Hunan, China. Kedua orang tuanya bercerai saat dia berusia 3 tahun. Dan saat berusia 7 tahun, ibunya pergi merantau ke Hong Kong, bekerja sebagai pemulung, dan menikah lagi dengan seorang pria yang bekerja sebagai supir truk. Meskipun tanpa bimbingan orang tua dan tinggal dengan kakek neneknya, Wang Jiamei sejak kecil rajin belajar dan selalu mendapat peringkat bagus di sekolah. Singkat cerita, saat berusia 14 tahun, Wang Jiamei pergi ke Hong Kong untuk tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di sebuah apartemen kecil seluas kurang dari 30 meter persegi di daerah Tai Ho, distrik Tai Po. Saat mulai sekolah, gadis kecil ini selalu dikucilkan teman-temannya karena dia berasal dari daratan China. Meskipun demikian, Wang Jiamei tetap fokus belajar dan selalu mendapat nilai bagus di sekolah. Saat itu, sekitar tahun 2008, industri modeling sedang sangat populer di Hong Kong. Banyak gadis muda ingin terjun ke dunia penuh glamor ini untuk mendapatkan ketenaran dan banyak uang. Tak kecuali Wang Jiamei, meskipun hanya memiliki tinggi badan 149 cm, dia selalu bermimpi bisa menjadi model terkenal. Lalu di sela-sela sekolah, dia menyempatkan diri bekerja di restoran. Tidak hanya untuk membantu ekonomi keluarganya, Wang Jiamei juga mengumpulkan uang yang dia dapat untuk membayar kursus modeling, tata rias, dan akting. Semua ini akhirnya membuat dia tidak lagi bisa berkonsentrasi belajar. Dia mulai sering bolos dan malas belajar karena dalam pikirannya hanya fokus bisa menjadi seorang model terkenal. Pada tanggal 24 Januari 2008, gadis ini akhirnya memutuskan untuk putus sekolah dan memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin terjun ke dalam dunia modeling. Sampai suatu hari, Wang Jiamei bertemu dengan seorang pria yang mengaku bekerja sebagai pencari bakat di sebuah agensi model. Pria ini lalu meyakinkan gadis yang baru genap berusia 16 tahun ini bahwa dia memiliki bakat dan modal untuk menjadi seorang model. Saat itu, banyak agensi model menawarkan perempuan muda untuk mengikuti pelatihan dunia modeling seperti cara berdandan, cara memperagakan berbagai busana, dan berjalan di atas catwalk. Dan biaya pelatihan ini tidak murah dan membutuhkan biaya puluhan ribu dolar Hong Kong. Sayangnya, banyak agensi model menjalankan sindikat penipuan dan pemerasan. Selain harus membayar biaya di muka yang mahal, para murid juga diharuskan membeli produk kecantikan yang mereka tawarkan agar bisa tetap lanjut untuk ikut pelatihan. Dan para gadis muda ini juga disuruh merekrut orang lain untuk menjual produk kosmetik yang mereka jual. Pria yang mengaku sebagai pencari bakat ini lalu menawarkan Wang Jiamei untuk belajar di agensi model dengan biaya sebesar 50.000 Hong Kong dolar atau sekitar 100 juta rupiah. Pria ini lanjut berkata bahwa Wang Jiamei tidak perlu bayar asalkan dia bisa menarik banyak gadis cantik bergabung di agensi model itu. Wang Jiamei tentu saja senang dan langsung menandatangani kontrak perjanjian. Setelah bergabung, Wang Jiamei disuruh mengambil foto tanpa busana. Dia juga diharuskan berkeliling, membagikan brosur di jalan untuk menarik orang bergabung. Tapi setelah beberapa lama keliling sana-sini tanpa hasil, Wang Jiamei mulai frustasi dan merasa dimanfaatkan. Dia lalu mendatangi agensi model dan mengaku ingin berhenti. Pihak agensi kemudian mengharuskan dia membayar uang 50.000 Hong Kong dolar bila ingin mengakhiri kontrak perjanjian yang telah ditandatangani. Pada awalnya, Wang Jiamei tidak terlalu menghiraukan permintaan uang itu. Sampai suatu hari, datang penagih hutang ke tempat tinggalnya. Para penagih hutang lalu mengancam bila Wang Jiamei tidak membayar hutang, maka mereka akan memposting foto telanjangnya di internet dan memperlihatkan pada orang tuanya.
Gadis ini tentu saja sangat stres dan berpikir keras bagaimana mencari uang banyak dalam waktu singkat. Dia lalu teringat cerita temannya bahwa banyak perempuan menawarkan jasa prostitusi secara online. Uang yang didapat berkisar antara 1.500 sampai 2.000 Hong Kong dolar atau sekitar 3 sampai 4 juta rupiah sekali kencan. Wang Jiamei tidak punya banyak pilihan. Dalam pikirannya, ini satu-satunya cara bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Pada tanggal 5 April 2008, gadis ini lalu mulai menawarkan dirinya secara online. Wang Jiamei menggunakan nama Kimi dan mengaku masih perawan. Dia kemudian membandrol tarif sekitar 1.500 sampai 2.600 Hong Kong dolar atau sekitar 3 sampai 5,2 juta rupiah sekali kencan. Bila ada yang memesan, maka Wang Jiamei akan pergi mendatangi hotel untuk melayani pria yang membokingnya. Pada tanggal 27 April 2008, gadis ini tiba-tiba menghilang. Setelah 2 hari tidak berkabar dan tidak bisa dihubungi sama sekali, pihak keluarga mulai khawatir dan datang ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Di Hong Kong banyak sekali kasus orang hilang setiap tahunnya, di mana 20% diantaranya adalah remaja yang melarikan diri dari rumah. Oleh karena itu, polisi tidak langsung melakukan operasi pencarian. Mereka hanya menyebarkan informasi ini ke publik dan membuka layanan pengaduan online untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian langsung mendapat 2 petunjuk penting atas kasus ini. Informasi pertama dari seorang pria berusia 30-an tahun bernama Ahui. Dia mengaku pada polisi janji bertemu dengan Wang Jiamei pada tanggal 26 April 2008, sehari sebelum gadis ini menghilang. Ahui bercerita bahwa Wang Jiamei berkeluh kesah mengenai masalah yang dihadapi sampai menangis. Karena kasihan, Ahui hanya mendengarkan dan memeluknya. Mereka lalu tidur sepanjang malam tanpa melakukan hubungan intim. Keesokan harinya, Ahui memberi uang 3.000 Hong Kong dolar atau sekitar 6 juta rupiah dan keduanya berpisah. Informasi kedua datang dari seorang pemuda pengangguran bernama Hong Mao. Hong Mao bercerita pada polisi bahwa temannya yang bernama Ting Citai mengaku telah mengambil nyawa seorang perempuan. Pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkan cerita itu karena temannya itu terkenal sering minum minuman keras dan sering membual saat mabuk. Tapi, ketika berita mengenai Wang Jiamei ramai dibicarakan di televisi dan ciri-cirinya sama dengan perempuan yang diceritakan, Hong Mao langsung berinisiatif melaporkan informasi penting ini ke polisi. Petunjuk penting lain adalah catatan percakapan ponsel. Ting Citai ternyata adalah orang terakhir yang melakukan panggilan masuk ke nomor ponsel Wang Jiamei. Lokasi panggilan di dekat stasiun MRT Sam Sui Po dan Ting Citai tinggal tidak jauh dari stasiun Sam Sui Po. Semua bukti yang didapat mengarah pada pemuda berusia 24 tahun ini. Polisi lalu mengerahkan petugas mengepung tempat tinggal Ting Citai di Yanfat Building, Jalan Sakip Me, Sam Sui Po dan menangkap tersangka pelaku. Tempat tinggal pemuda ini digambarkan sangat berantakan dan ditemukan noda warna merah hampir di seluruh ruangan. Ting Citai lahir pada bulan April 1984, memiliki tinggi 173 cm dan berat sekitar 90 kg. Saat berusia 5 tahun, keluarganya mengalami kecelakaan mobil dan menyaksikan ibunya meninggal di tempat. Ting sendiri menderita luka di kepala dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat usia 15 tahun, Ting Citai putus sekolah dan sempat masuk lembaga pembinaan khusus anak karena sering berkelahi dengan teman seusianya. Setelah dibebaskan 1 tahun kemudian, dia mulai bekerja paruh waktu dan belajar mengkonsumsi segala jenis obat terlarang. Setelah berusia 21 tahun, dia mulai berjualan rokok selundupan dan barang-barang bajakan, serta menghabiskan uangnya di tempat hiburan malam, minum-minum dan mengkonsumsi narkoba. Saat diinterogasi polisi, Ting Citai mengakui semua perbuatannya. Kejadian dimulai pada tanggal 26 April 2008, di mana dia dan teman-temannya, salah satunya Hong Mao, pergi ke sebuah klub malam di Tsim Sha Tsui dan berpesta pora, minum-minum, dan pulang hingga pagi hari. Setelah pulang di apartemen, pemuda ini tidak bisa tidur karena masih dalam pengaruh narkoba. Dia lalu browsing internet untuk mencari wanita penghibur dan secara kebetulan berhasil menghubungi Wang Jiamei. Mereka berdua kemudian janji bertemu di dekat stasiun MRT Sam Sui Po.
Setelah bertemu, keduanya langsung menuju tempat tinggal Ding Citai yang tak jauh dari sana. Saat tiba di apartemen, mereka berdua ngobrol sampai akhirnya Ting mulai mengkonsumsi obat dan minum minuman keras. Wang Jiamei yang penasaran lalu minta mencoba barang terlarang itu. Keduanya lalu tidur setelah berhubungan intim. Saat pukul 3 sore, Ting Citai bangun dan melihat Wang Jiamei terbujur kaku di sampingnya dengan mulut berbusa. Kedua tangan dan kakinya sudah dingin. Gadis remaja ini ternyata meninggal dunia karena mengalami overdosis. Ting Citai sempat panik karena tahu dia tidak mungkin melapor polisi. Dia berpikir keras bagaimana cara melenyapkan semua barang bukti dari tempat tinggalnya. Ting Citai kemudian mengambil sebilah pisau dan mulai bekerja. Dia lalu membawa kepala yang sudah dipisahkan dalam sebuah tas dan naik bus menuju ke dermaga Kowloon. Saat tiba di sana, Ting membuang tas itu ke laut. Setelah pulang ke apartemen, bagian yang bisa dibuang langsung diflas ke dalam toilet. Ting Citai lalu membawa bagian tulang ke pasar dan menaruh tulang-tulang itu bercampur dengan tulang babi yang dijual di pasar. Tentu saja semua ini dilakukan pada malam hari saat pasar sedang kosong. Ting Citai lalu menghubungi Hong Mao dan bercerita mengenai apa yang terjadi. Hong Mao tentu saja menganggap temannya ini sedang bergurau dan tidak menghiraukan cerita itu. Ting Citai juga mengambil uang sebanyak 3.400 Hong Kong dolar atau sekitar 6,8 juta rupiah dari dompet dan membuang alat bukti kejahatan seperti pisau, ember, telenan, dan barang milik Wang Jiamei seperti ponsel, pakaian, tas, dan sepatu di berbagai tempat sampah jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Setelah mendapat pengakuan ini, polisi langsung mengerahkan petugas mendatangi pasar daging tapi tidak berhasil menemukan barang bukti sama sekali. Pihak kepolisian juga mendatangi terminal feri kota Kowloon dan menurunkan tim selam untuk mencari tas yang dibuang ke laut. Tapi sayangnya, usaha mereka kembali sia-sia karena tidak bisa menemukan apa-apa di sana. Sampai titik ini, polisi kembali menemui jalan buntu. Mereka hanya punya bukti DNA Wang Jiamei di apartemen, tapi tidak berhasil menemukan jasad korban dan alat bukti kejahatan yang digunakan oleh pelaku. Bila kasus ini disidangkan, dikhawatirkan tersangka akan bebas karena kurangnya barang bukti. Polisi lalu menugaskan Departemen Layanan Drainase membuka saluran pembuangan limbah dan lubang got di sekitar lokasi kejadian. Mereka lalu menyaring lumpur. Benda-benda yang dicurigakan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dikirim ke departemen terkait untuk dilakukan pengujian. Dari 23 fragmen yang diuji, akhirnya didapatkan bukti tulang milik korban. 1 tahun kemudian, sidang atas kasus ini segera dimulai. Pengacara melakukan pembelaan bahwa tersangka pelaku sedang berada di bawah pengaruh zat terlarang saat melakukan kejahatan. Jadi dia tidak sepenuhnya sadar apa yang terjadi dan minta pelaku diberi keringanan hukuman. Sementara itu, jaksa penuntut membantah pembelaan itu dan mengatakan bahwa pelaku sangat sadar atas perbuatannya. Buktinya dia menelpon temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Tim pengacara juga memainkan kartu simpati dengan mengatakan bahwa Ting Citai adalah anak yang perlu dikasihani. Ibunya meninggal saat kecelakaan mobil dan dia melihat ibunya meninggal di tempat. Ayahnya kawin lagi sehingga dia tumbuh besar tanpa perhatian orang tua. Pada tanggal 27 Juli 2009, setelah melewati beberapa kali persidangan, Ting Citai yang berusia 25 tahun saat itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang atas kasus ini menempati halaman depan televisi dan media Hong Kong. Banyak warga merasa simpati gadis muda seperti Wang Jiamei yang bermimpi menjadi model untuk merubah garis kehidupan, tapi sayangnya harus berakhir tragis karena bekerja sebagai wanita penghibur. Kasus ini juga menyebabkan warga sekitar tidak mau makan daging untuk beberapa lama. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.